Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fitur apa saja yang dapat diakses oleh siswa dengan menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai pembelajaran daring. Namun, sebelum saya menjelaskan fitur apa saja yang dapat diakses oleh siswa di Google Classroom, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan secara singkat terkait apa itu Google Classroom dan kegunaannya. Lalu, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform pembelajaran berbasis daring yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online maupun hybrid. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan guru dalam mengelola kelas, memberikan tugas, berkomunikasi dengan siswa, dan melacak kemajuan tugas dari siswa tersebut. Lalu, Google Classroom digunakan untuk apa? Nah, Google Classroom dapat digunakan sebagai mendukung pembelajaran daring dan hybrid, mempermudah penyampaian materi pelajaran, memberikan dan mengumpulkan tugas secara efisien, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka, serta dapat memantau perkembangan siswa terkait dengan pembelajaran ataupun tugas. Nah, untuk Google Classroom ini tentunya dapat diakses melalui desktop, PC ataupun laptop, maupun mobile, smartphone, karena Google Classroom sudah terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Drive, Gmail, dan kalender. Google Classroom dapat digunakan secara gratis oleh sekolah, lembaga non-profit, dan setiap orang yang memiliki akun Google. Selanjutnya, saya akan mendemokan secara singkat untuk membuka aplikasi dari Google Classroom. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu pastikan internet sudah terkoneksi. Pada kali ini, saya akan membuka Google Classroom-nya melalui website. Jadi, kita cukup ketikkan pada address bar browser, yaitu dengan Classroom. Kita bisa klik Enter. Lalu, kita bisa klik bagian Google Classroom yang Google Sites ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa langsung klik login yang di atas ini. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa klik button Google Classroom Login. Karena saya sudah registrasi terlebih dahulu, jadi untuk kalian yang belum registrasi, maka button ini akan mengarahkan kalian untuk registrasi atau daftar terlebih dahulu. Kita klik Google Classroom Login. Nah, saat ini kita sudah berada di halaman Google Classroom, yaitu halaman utamanya, di mana halaman utama ini sudah terdapat beberapa kelas yang sebelumnya sudah saya miliki. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait fitur apa saja yang dapat diakses oleh siswa. Di sini kita harus memilih salah satu kelas. Sebagai contoh, saya akan memilih kelas program sertifikasi. Kita bisa klik. Nah, di halaman utama pada kelas program sertifikasi kelas tatap muka, yaitu terdapat fitur stream, classwork, dan people. Nah, untuk fitur stream ini, siswa dapat melihat pengumuman penting dari guru ataupun pengajar seperti jadwal kelas, tugas, atau informasi lainnya. Nah, di sini sebagai contoh, Pak Dadan sudah menge-share pertemuan kelima dari mata kuliah program sertifikasi untuk kelas tatap muka. Kita bisa mengkliknya. Dan untuk melihat materi perkuliahannya, kita bisa mengklik pada link pertemuan kelima ini. Nah, kita sudah bisa melihat dari materi yang diberikan. Selain itu, kita juga dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan masih belum jelas atau terdapatnya kendala ketika kita membuka filenya. Kita cukup ketikkan pada kolom komentar ini apa yang ingin kita sampaikan atau kendala apa yang ingin kita sampaikan kepada guru ataupun dosen kita. Selanjutnya, pada kolom announce something to your class, pada kolom tersebut kita dapat mengakses tugas yang diberikan oleh pengajar kita dengan mengerjakannya dan mengirimkan di platform secara langsung. Jadi, ketika kita mendapatkan tugas dari pengajar ataupun guru kita untuk mengupload tugas kita di platform Classroom secara langsung, kita bisa mengklik button announce something to your class. Di sini kita bisa mengetikkan seperti nama, lalu deskripsi tugas. Kita juga dapat menyertakan link file dari Google Drive, lalu kita juga dapat menyantumkan link dari YouTube, mengupload file, lalu menyertakan link lainnya. Dan jika kita sudah selesai, kita bisa mengklik button post ini untuk memposting tugas yang sudah kita kerjakan. Selain itu, siswa juga dapat melihat nilai yang sudah diberikan oleh guru atau pengajar kita. Biasanya pada halaman ini kita akan mengumpulkan file atau jawaban
nilai yang diberikan oleh guru kita akan terlihat pada di atas file yang kita sudah upload atau jawaban yang sudah kita kumpulkan. Biasanya ada di halaman seperti ini. Selanjutnya, pada fitur classwork ini berisikan semua materi pembelajaran yang sudah di-share atau diunggah oleh guru ataupun dosen kita. Seperti contohnya di sini, seperti yang sebelumnya, Pak Dadan sudah menge-share pertemuan kelima. Jadi pada fitur classwork ini merupakan beberapa kumpulan materi yang sudah di-share atau diunggah oleh guru ataupun dosen kita. Pada fitur people ini kita bisa melihat siapa saja orang-orang yang bergabung pada kelas program sertifikasi untuk kelas tatap muka ini. Nah, pada halaman utama dari kelas tatap muka ini, yaitu terdapat Google Calendar, di mana Google Calendar ini digunakan untuk agar siswa dapat melihat tugas yang mendekati deadline di halaman utama Google Classroom. Selain itu juga, siswa dapat mendownload dari file materi yang diberikan oleh guru ataupun dosen kita. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait fitur-fitur apa saja yang dapat diakses oleh siswa di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian penjelasan terkait Google Classroom yang dapat saya sampaikan, yang dapat diakses oleh siswa maupun guru atau dosen, yang dapat diakses oleh siswa dan pengajar lainnya.
yang dapat diakses oleh siswa dan pengajar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.